Gitu aja. Seorang pria bernama Hadi tewas setelah ditusuk oleh pelaku inisial A di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Jumat 21 November pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hadi ditusuk oleh pelaku perkara dirinya tak menghidupkan lampu sein saat berkendara. Terkini pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dihadirkan dalam konferensi pers di Satreskrim Polrestabes Bandung pada Minggu 23 November. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Muhammad Nandri. Halo rekan Nandri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal aksi penusukan hingga tewas perkara lampu sein ini bisa terjadi rekan Nandri? Ya, terima kasih rekan Arin dan Sobat Tribuners, selamat pagi dimanapun berada. Betul sekali, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil pada hari Sabtu menangkap pelaku pembacokan di wilayah Rancasari, Kota Bandung, di mana peristiwa pembacokan itu sempat terjadi pada Jumat pada tanggal 21 November 2025. Sehingga bisa dikatakan kurang dari 24 jam pelaku bisa ditangkap, dan pelaku ini berinisial A. Dia ditangkap dan akhirnya dibawa ke Satreskrim Polrestabes Bandung pada hari Minggu tanggal 23 November 2025. Dan korban sempat meninggal dunia dalam kejadian tersebut akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku A ini. Dan korban itu betul sekali bernama Hadi Sukma Jailani, dan dia awalnya memang berawal dari tidak dihidupkannya lampu sen, yang dimana saat korban menggunakan sepeda motor melintas di wilayah Bundaran Pasar Kordon, lalu korban ini berpapasan dengan pelaku. Kemudian si pelaku ini sempat menegur korban lantaran tidak memakai lampu sen saat berbelok. Kemudian korban pun kesal dan sempat mengejar pelaku, sehingga si pelaku pun tersulut emosi dan terjadilah perselisihan di depan sebuah minimarket Amanda Mart tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim, perkelahian itu pun berujung pada tewasnya korban, yakni Hadi. Seperti itu, rekan Arin. Baik rekan Nandri, apakah pelaku ini sempat melarikan diri terlebih dahulu setelah melakukan penusukan terhadap korban? Ya, betul sekali. Korban setelah melakukan aksinya, dia sempat pulang. Kemudian bercerita kepada ayahnya bahwa dia telah melakukan penusukan dan dia pun diminta untuk pergi dahulu oleh orang tuanya. Kemudian dia sempat datang ke tempat pekerjaannya, dan dia juga sempat melarikan diri ke wilayah Ciwidey dan bersembunyi di kediaman temannya seperti itu. Sebelum akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung, seperti itu. Di mana tepatnya pelaku ini dibekuk oleh pihak kepolisian, rekan? Dia sempat dibekuk di wilayah Ciwidey, tepatnya di rumah teman dari pelaku tersebut, seperti itu. Oke, baik. Untuk orang tua dari pelaku sendiri, apakah menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian juga, rekan? Ya, sempat dimintai keterangan, namun memang keterangan dari orang tuanya bahwa dia sempat meminta anaknya untuk pergi dahulu untuk menjauh dari kejaran kepolisian, seperti itu. Apakah ada saksi kejadian dari insiden cekcok berujung pembunuhan ini, rekan? Dalam kejadian ini sempat dikatakan oleh Kasat Reskrim bahwa juru parkir yang ada di Amanda Mart tersebut sempat melerainya sebelum terjadinya penusukan. Namun akhirnya mungkin karena memang emosi antara kedua pihak tidak bisa terbendung dan akhirnya terjadi penusukan seperti itu. Terakhir, Kak Nandri, bagaimana hasil press release dari pihak kepolisian atas kasus ini? Apa hukuman yang diberikan kepada pelaku pada akhirnya? Ya, ini sempat korban itu sempat mengalami penusukan di bagian dadanya hingga menembus ke jantung, dan akhirnya
pelaku ini pun tergeletak di lokasi dan motifnya pun pelaku merasa kesal kepada korban karena dia sudah meminta maaf, namun korban belum menerima permohonan maaf tersebut dan pelaku juga dalam pengaruh obat-obatan seperti itu rekan Arin, dan polisi pun menerapkan dalam kasus ini pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Andri atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pada sore hari ini kami akan menjelaskan kronologis pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pembunuhan ya, dengan dasar LP nomor 73 tanggal 21 November 2025, pelapor atas nama JJ Sutisna, ini ayah korban. Nah, jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 21 November 2025 sekitar pukul 21.30 di depan toko Amanda Mart Jalan Raya Ciwastra, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pembunuhan ya, yang menyebabkan korban meninggal dunia atas nama inisial HSJ ya, alias A. Nah, di sini kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 orang saksi dan kami pun sudah melakukan penangkapan ya, kurang dari 24 jam atas nama tersangka inisial AP ya, umur 19 tahun, laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Kota Bandung. Jadi modus operandinya, pelaku merasa kesal ya kepada korban karena pada saat mengendarai sepeda motor, ketika dia mau berbelok arah, dia tidak memberikan lampu isyarat atau sen. Ya, kemudian pelaku menegur korban dan terjadilah percekcokan mulut ya, dan terjadi perkelahian. Ya, motifnya ya, tadi saya sampaikan bahwa pelaku merasa kesal ya kepada korban, ya walaupun sudah minta maaf tapi korban belum menerima permohonan maaf tersebut. Dan ini di sini juga pelaku dalam terpengaruh obat-obatan. Ya. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.